Kan gue ngulang lagi rumah. Ya udah, ulang lagi dong ya gue. Terusin lah. Cara bukanya itu. Hah? Cara bukanya. Ulang lagi. Oh ya udah dari cara buka. Halo Urban Life, balik lagi bareng Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah barang yang sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu subscriber kita, bahkan banyak, tapi ini komen yang paling sering muncul nih. Nah, kita akan mengunboxing dan sedikit review produk Monster XKT13 ya. Ya XKT 13. Oh ya. Ingat bukan 13. Iya. Tapi 13. Sama aja. Ini adalah Monster XKT13, barang yang paling banyak di request di channel YouTube-nya Urban Life. Mana sini barangnya? Sip. Nah, ini dia Monster XKT13 atau XKT13. Tapi sebelum gua unboxing dan review, seperti biasa gua mau ngingetin aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Lanjut, kita akan bahas si XKT13 dan juga XKT atau XKT13. Gue salah ngomong kayak kemarin Lenyes. Dikit di komen yang ini nih om. Wah, itu salah penyebutannya, bukan Lenyes tapi Lenyes. Sama. Sama. Makasih buat Lenyes komentar. apa lenyes? Hah? Kalau orang Sunda lenyes. Ya, baca dong kan nih komennya. Bang, itu bukan Lenyes tapi nih bacanya Lenyes. Sama. Oke, jadi kayak gitulah. Ini jadi XKT13 atau XKT13 ya guys. Terserah kalian penyebutannya gimana, tapi terima kasih yang udah kasih masukan. Oke, lanjut kita buka sama-sama si Monster XKT13 ini. Oke, kita buka dengan sangat perlahan. Wah, satisfying banget temen. Kalau Monster itu emang paling niat kalau buat bikin packaging ya, paling bagus loh dia. Dia paling rapi, Paling rapi, betul, elegan juga dan terkonsep. betul, terkonsep, nggak salah-salah. Kadang kalau misalnya kita buka TWS, ada yang cuman pas dibuka kotak plastik bening udah. Iya. Tapi Ini oke nih. ada yang begitu doang tapi suaranya bagus. Iya juga sih. Iya. Ini mendingan packaging apa suara ya? Suara lah. Tapi Monster dua-duanya bagus. Iya. Hehehe, dari yang udah-udah Monster tuh bagus suaranya. Monster ICU ya. Can you call me? Sip, kita dapet TWS-nya, kita kesampingin dulu. Terus apa lagi? Tuh, ini tuh paling oke dari menurut gue sih packagingnya nih. Bagaimana suaranya? Ya kalau dari suaranya sih udah oke juga sih menurut gue dari beberapa barang yang kita review. Terus dapat buku panduan yang lumayan tebal dan juga ada di beberapa bahasa. Terus dapat apa ini? Kamu dapat apa dong? Oh, lanyard. Ya, lanyard apa lanyard? Lanyard. Apa lanyard? Lanyard ya kan? Keren banget tata bahasa kita, langsung diperhatiin lah subscriber kita, luar biasa baik. Baik banget. Baik banget. Oh, itu dapat ya buat gantungan. Sama kayak yang XKT berapa dulu yang merah yang kita review? Gue lupa ya, yang XKT gitulah ya. Nanti tulis, coba tolong ingetin di komen. Soalnya udah banyak banget yang kita review. Terus abis dapat lanyard, dapat juga kabel yang sudah Type C. Ya, TWS zaman sekarang emang harusnya Type C semua sih, karena itu sama dengan mempermudah apabila amit-amit cabang bayi kita kehilangan kabel charger buat TWS kita, bisa digunakan pakai yang punya handphone kayak gitu. Tapi gue kemarin dapat sedikit masukan, sebaiknya apabila kalian ngecas untuk audio wearable gini kayak TWS, jangan pakai kepala yang fast charging atau quick charging, karena itu akan mempercepat baterainya buat bocor. Gue nggak tahu itu benar apa nggak, tapi kalau kalian tahu boleh tulis di komen ya, apakah itu emang bener kita nggak boleh pakai kabel atau kepala charger yang quick charge atau enggak buat TWS. Coba tulis di komen itu bener apa enggak sih teorinya kayak gitu. Karena kalau gue sendiri, daily driver gue kan Redmi Lite 3, Redmi Buds 3 Lite, itu gue pakai pala chargernya Xiaomi sih yang gede. Iya, berarti gede banget. Iya. Cepet ngisi, cepet meledak lah. Ya itu kan ada yang bilang kayak gitu. Boleh tulis di komen ya kalau emang menurut kalian itu bener atau enggaknya. Sip, ini dia Monster XKT13 yang paling banyak dicari dan di komen buat
kita review. Kita masuk ke pembahasan awal yaitu desainnya dulu. Desainnya itu Monster udah nggak perlu ditanya lagi, emang oke semua sih, hampir semua outline. Hampir semua produknya oke semua dan anti mainstream bentukannya. Kayak gini nih futuristik banget sih. Ini lihat ya bentukannya sendiri itu kecil banget dan juga bentukannya kayak botol minyak kayu putih di mana di bagian depan itu ada tulisan Monsternya. Terus di bagian belakangnya ada port Type-C-nya dan juga ini buat lubang lanyardnya di sini di bagian atas nih. Kelihatan nggak? Sip. Terus di bagian bawah ada tulisan model Monster. Nah, inilah spesifikasi singkatnya aja. Dan juga cara membukanya yaitu diputar kayak gini. Sampai gitu. Bodoh amat. Oke. Review info dari ini ternyata untuk besarnya sendiri itu ini adalah Monster ke-13 dan ini adalah lem kertas. Masih gede lem kertas. Iya. Salah lu. Buka tutupnya. Oh iya. Sama. Masih gedean ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan desainnya. Desainnya itu ya kayak gini, tabung. Dan juga gedenya itu kurang lebih sama kayak lem kertas tadi udah bawa iniin. Dan cara bukanya adalah kalian tinggal puter kayak gini. Nah, langsung terlihat si earbud atau TWS-nya kayak gini. Dan di sini udah ada LED-nya dan transparan bentukannya loh. Oh, deketan. Bentukannya tuh transparan dan juga langsung dia kayak ada sensor gitu om. Jadi kalau misalnya kita tutup mati. Nyala dua-duanya. Iya, maksud gue ini dalam keadaan mati. Oh iya. Kalau misalnya kita putar, dia langsung masuk mode pairing. Kayak gitu. Jadi simple banget sih, jadi enak banget. Ini kalau udah kayak gitu tuh udah masuk ke mode pairing, jadi coba aja gua langsung nge-pair sama handphone gua ya. Sambil nanti kita coba fittingnya tuh kayak gimana. Kita cari dulu. Tuh, langsung ketemu Monster XKT13. Jadi kalau emang udah dikebuka dalam keadaan buka gini, berarti dia udah masuk mode pairing. Nggak usah dipencet-pencet lagi lo kentutnya. Agak. Oh jadi kentut sih. Sip, langsung ke pairing. Nah, kalau ke pairing baru deh kalian cabut kayak gitu. Mau bertahan kagak jadi. Jangan sampai gua zoom nih ntar nih. Oke, untuk fittingnya sendiri untuk earbudnya sendiri ini kecil banget, bahkan lebih kecil daripada yang model tungkai pada umumnya karena tungkainya juga pendek nggak panjang. Ini tuh kayak percampuran antara model biji. Lu bisa biji nggak? Modelnya apa bilangnya ya? Model yang nggak ada tungkainya dan ada tungkai, tapi ini di tengah-tengah. Jadi nggak panjang gitu tungkainya. Nih kalau perbandingan sama minor 3, ntar lo. Ini KW. Tapi sama ukurannya. Sekarang gue udah tahu mana yang KW mana yang enggak. Yang belum tahu kasih linknya. Ya, kalau kalian mau tahu mana yang KW mana yang enggak nih, Pak. Di atas ini nih linknya. Nah, ini kan kalau tungkai panjangnya segini. Kalau si Monster SKT13 tuh panjangnya segini. Jadi kayak mau pakai tungkai tapi tuh segini nih. Kayak gitu. Ya baru nemu yang pendek kayak gini. Ada tungkai tapi pendek. Sekarang kita masuk ke fitting ya. Tapi kalau lihat ini keren juga sih om, transparan gitu loh. Hampir semua komponennya kita lihat, tapi yang buletan ini enggak. Buat apa rumah subwoofer atau rumah speakernya nggak kelihatan. Sip, sekarang kita masuk ke bagian fittingnya. Fittingnya sendiri ya mantep aja menurut gua. Kalau Monster itu salah satu yang oke sih buat fittingnya. Apalagi dengan model earbud gini. Model apa yang waktu itu kata komentator itu? Apa ya, gue lupa lagi dah. Bodoh apa. Pokoknya model yang nggak in-ear kayak gini, ini enak banget buat dipakai berlama-lama karena nggak akan panas di dalam kuping kalian. Dan juga ini ya yang paling cocok buat para wanita yang menggunakan hijab, lebih rekomen yang kayak ginian. Nggak akan mudah jatuh kayak gitu. Lanjut, untuk spek lengkapnya kalian bisa baca di sini. Terus dan yang gue mau highlight aja sebenarnya yang pertama adalah ini ada ergonomic design. Ini kayak ciri khasnya Marshall banget ya, ada ergonomic design di sana ya. Terus baterainya itu bertahan selama 19 jam total playtime ya. Jadi antara ini dan casingnya itu 19 jam.
Lalu ada fully transparent design ya. Tadi gue dikasih lihat desainnya itu si earbudnya ini transparan, bukan ini doang, bahkan ininya juga transparan. Lalu ada apa lagi? Musik gaming dual modes, double pouch musik, ya pokoknya ada mode musik dan ada mode musik dan juga mode gaming. Jadi nanti akan kita coba latency-nya di mana menggunakan musik dan game apakah ada sedikit perbedaan atau benar-benar sama, nanti kita tes di audio experience. Dan juga high performance MEMS call, nanti kita akan coba sama-sama beneran nggak apa yang ditulis di sini bisa mempengaruhi atau benar-benar terasa berbeda ketika kita pakai buat telepon kayak gitu. Lanjut, daripada panjang lebar lagi waktunya kita dengerin audio experience dari si Monster XKT13. Jangan lupa pakai earphone kalian, setidaknya kalian mendapatkan sedikit gambaran gimana sih suara yang dihasilkan oleh Monster XKT13 ini. Oke, ini dia audio experience dari Monster XKT13. Connected. That's right. My style. My style. My style. My style is the best. My style. My style. Oke, itulah dia tadi audio experience dari si Monster XKT13 ini. Sedikit yang gue notice adalah ketika gue berpindah dari gaming mode ke musik mode atau sebaliknya, dimana kalau kita pakai musik mode itu buat dengerin lagu, itu bassnya benar-benar terasa. Tapi ketika pindah ke gaming mode, dimana kalian tinggal tekan dan tahan 2 kali, itu dia langsung kayak hilang. Game mode. Gak tau apakah emang kayak gitu buat sebuah gaming TWS, gue juga kurang paham sebenarnya. Tapi yang gue rasain adalah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai musik mode itu bassnya beneran enak dan berasa. Ketika kalian pindah ke gaming mode, dia langsung kayak nge-tone down bassnya, bahkan malah treble-nya naik kayak gitu. Sekarang kita coba treble. Sekarang kita waktunya coba latency test dari si Monster XKT13 ini. Dimana apakah akan ada latency yang cukup terasa antara musik mode dan gaming mode? Langsung aja kita saksikan sama-sama latency test dari Monster XKT13 ini. Music mode. Game mode. Itulah dia tadi latency test dari si Monster XKT13. Ya mirip-mirip dengan monster-monster pada umumnya. Monster TWS monster pada umumnya itu ya emang ada sedikit perbedaan, tapi emang nggak terlalu terasa kalau bagi gua. Yang nggak tahu kalau bagi kalian. Buat yang udah pakai, coba tulis di komen menurut kalian latensinya udah cukup oke atau biasa aja atau bahkan bagus banget. Oke?
Sekarang waktunya kita masuk ke suara yang dihasilkan oleh Nixie Monster XKT13 ini. Inilah dia suara yang dihasilkan oleh Nick dari Monster XKT13 ini. Ini adalah suara yang direkam menggunakan mic eksternal dari kamera. Ini adalah rekaman suara yang dihasilkan dari mic-nya TWS Monster Air Mars XKT13. Bagaimana menurut kalian? Baguskah? Biasa aja kah atau jelek? Tuliskan komentar kalian, pendapat kalian mengenai mic dari TWS Monster Air Mars XKT13 ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, ini dia tadi untuk suaranya ya. Oke aja menurut gua cukup bagus untuk harga segini dan juga cukup clear kalau kalian berada di ruangan yang cukup sepi. Tapi kalau di keramaian ya masih bisa terdengar, tapi suara yang dari luar pun juga tetap masuk sebenarnya ke dalam si TWS-nya kayak gitu. Oke, mungkin kesimpulannya bagi gua ini adalah TWS dengan desain yang Monster nggak pernah gagal sih kalau bikin desain ya. Dari beberapa TWS tuh ini oke-oke semua desainnya. Bahkan si XKT13 ini adalah yang paling banyak di komen buat kita review dan gua rasa itu cukup oke banget malah buat desainnya dan minimalis, elegan dan juga dengan warna coklat ini sih oke banget sih buat yang suka pakai di kantor, terus jalan-jalan. Ini yang the best menurut gue buat desainnya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau yang kayak anak gaming banget, gue lebih saranin yang warna merah sebelumnya. Itu Monster berapa nanti ada di deskripsi box ya buat kalian lihat itu yang Monster yang mana yang menurut gue lebih oke buat yang suka gaming. Kalau ini tuh elegan banget sih buat anak-anak zaman now ya, anak zaman now. Untuk warnanya sendiri itu ada nih warna semua warnanya. Kebetulan gue dapat yang warna coklat ini oke banget. Ini oke banget menurut gue dan desainnya ini yang transparan tadi udah cukup banget anti mainstream, bahkan sedikit mirip dengan desainnya yang TWS mahal itu yang Nothing apa Nothing. Nothing earphone itu oke banget menurut gue. Oke deh. Untuk segi suaranya di music mode gue cukup demen aja, nggak demen banget karena bassnya masih sedikit kurang. Untuk latency testnya juga oke aja. Karena gue juga nggak terlalu gaming sih sebenarnya, gue lebih main turn based kayak Honkai Star Rail, terus juga Genshin Impact. Kalau buat PUBG sama ML gue nggak terlalu, jadi gue nggak tahu ini oke banget apa enggak. Dan juga kalau misalnya kalian mau cari TWS yang desain yang kayak gini, oke, keren, elegan, Monster lah pilihannya. Karena dari semua Monster itu kalau gue rasa hampir sama atau hampir identik suaranya, hanya perbedaan pada bentuk dan desainnya aja kayak gitu. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Boleh juga tulis di komentar siapa tahu barang yang kalian mau bisa kita review dan hadirkan di channelnya Urban Life. Siapa tahu kalian beruntung kayak Agan yang satu ini, Bang minta XKT13 tuh di review, langsung kita hadirin di channelnya Urban Life. Oke, gue Hori pamit, dadah.